Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini akan melanjutkan video yang pertama kemarin terkait dengan meningkatkan karir dan achievement. Nah, ini sambungan dari video kemarin. Kalau yang video kemarin itu adalah meningkatkan achievement ataupun karir ya gitu. Namun yang pertama itu pada kendali kita. Nah, yang video kedua ini yang di luar kendali kita. Ya. Jadi teman-teman semua, memang kita di dunia ini kita banyak hal sekali yang di luar kendali kita. Banyak hal sekali yang di luar daripada apa yang bisa kita kerjakan itu. Jadi misal kita seorang marketing, itu kita harus koordinasi misalkan dengan seorang project, atau seorang project harus koordinasi dengan seorang marketing gitu. Nah, berarti itu di luar kendali kita ya. Yang memutuskan adalah orang lain. Contoh kita sendiri misalkan di RSP nih gitu, atau di batik ya, kita ada konsumen gitu. Nah, konsumen itu di luar kendali kita. Yang memutuskan beli apa enggak itu konsumen itu. Namun itu kita bisa siasatin dan kita bisa berjuang, ataupun kita bisa bukan ngakalin bahasanya gitu kan, bukan ngakalin, tapi kita bisa inisiatif ataupun proaktif untuk yang di luar kendali kita itu bisa kita kendalikan gitu, atau kita bisa maksimalkan agar bisa sesuai dengan harapan kita. Oke teman-teman semua ya, jadi itu ya. Jadi di dunia ini benar-benar banyak hal yang di luar kendali kita. Oke, jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang di luar kendali kita, tapi kita tetap bisa meningkatkan karir kita. Ya, jadi yang satu pertama adalah follow up itu. Ini poin penting sekali, karena kita misalkan dengan orang lain, kita seorang marketing, kita misalnya kita sudah booking dan terus kita sudah SP3K, ya kan? Nah, cuman itu ada divisi lain, misalkan divisi project. Divisi project itu berarti orang lain kan, itu kan. Berarti nasib kita digantungkan oleh orang lain, betul nggak? Kita gimana caranya nasib kita itu jangan ditentukan oleh orang lain, betul nggak? Jadi nasib kita adalah yang ditentukan adalah oleh diri kita sendiri, gitu. Caranya seperti apa? Caranya satu adalah follow up, gitu. Yang kedua adalah caranya ini nanti follow up ini ada caranya, ya kan? Follow up yang bikin orang itu nggak marah seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah cara mempengaruhi orang lain gitu. Nah, tapi malam ini saya akan bicara mengenai follow up gitu. Pentingnya follow up dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yaitu nasib kita jangan sampai digantungkan oleh orang lain. Oke, misalkan seorang marketing nih gitu, ada divisi proyek gitu, ya. Akad kita berarti bergantung sama proyek. Nah, kita gimana caranya ke orang proyek itu, kita harus tahu orang proyeknya siapa. Misalkan si A nih orang proyeknya gitu. Nah, kita harus tahu, yang pertama kita memastikan dulu kapan itu selesainya ya. Yang kedua, kita harus tahu progresnya seperti apa per minggunya gitu. Jadi kita nggak zonk nanti ketika pada akhir tinggal 3 hari doang ngelihat misalkan tinggal 30% gitu. Kan mustahil gitu, ya kan? Mau follow up sekenceng apapun, mau marah-marah seperti apapun, itu nggak bakalan tercapai gitu. Kalau kita follow up-nya telat gitu. Follow up telat yaitu pada akhir-akhir gitu. Nah, jadi follow up yang baik adalah seperti apa? Kita harus tahu timeline-nya seperti apa. Misalkan proyek, kita harus tahu, punya kita itu ada 10 unit. Nah, kita harus tahu dari mulai satu, memastikan sudah SPK apa belum ya. Kalau belum SPK, teman-teman di situ kejar divisi yang tepat. Jangan sampai kejar bukan divisi yang nggak tepat ya. Kejarnya apa? Yaitu divisi purchasing gitu. Jangan belum SPK teman-teman ngejar ke pengawas atau pelaksana. Itu mustahil. Karena apa? Ya orang SPK-nya aja belum, ya kan? Seperti itu. Jadi yang pertama, follow up yang baik adalah satu, memastikan yang di follow up itu adalah
pengambil keputusan, yang di follow up itu adalah dia yang mengerjakan. Jadi follow up kita tepat. Ya, jadi kalau belum SPK, pastikan kita ke purchasing. Kita sampaikan, Mbak ini udah di SPK belum gitu? Oh belum gitu. Oke, kapan Mbak mau di SPK? Misalnya, oh 7 hari lagi gitu. Nah kita harus tahu standar SPK itu berapa lama. Misalkan 3 hari, ya. Nah kita sampaikan, Mbak, bukannya standar SPK-nya ini 3 hari. Nah terus misalkan orang tersebut marah-marah nih gitu, ya ini keadaannya gini, nggak bisa, ini 6 hari gitu. Nah teman-teman gimana caranya untuk dia nggak marah gitu. Nah teman-teman sampaikan dengan baik, Mbak, ini kita target bersama, kita kalau Mbak nggak sesuai dengan standarnya yang harusnya 3 hari, 6 hari, ini jujur nanti akadnya akan terlambat gitu. Ketika akan terlambat apa? Ujung-ujungnya kita semua yang bakal kena impact-nya gitu. Ketika akad terlambat, otomatis kita nggak dapat pendapatan, otomatis di situ perusahaan bisa bahaya ketika nggak ada pendapatan di situ gitu ya. Jadi teman-teman harus satu adalah menyadarkan dulu, sadarin ke orangnya bahwasannya ini resikonya gini gitu. Nah ketika orang tersebut masih marah-marah, ya kan, oke, teman-teman diam, dan teman-teman kalau itu masih level staff atau level supervisor gitu, teman-teman bisa follow up lagi ke atasannya gitu, ya kan, follow up lagi ke atasannya. Oke, ke atasannya follow up lagi. Kalau atasannya mentok, follow up lagi ke atasannya lagi, ya itu misalkan ke saya lah gitu, itu bisa gitu. Jadi untuk meningkatkan karir, ya tadi yang saya sampaikan, jangan tergantung pada orang lain gitu. Nah oke, misalkan follow up pertama nih gitu kan, itu teman-teman udah ngomong yang itu kan. Nah teman-teman harus catat kapan teman-teman ngomong, atau teman-teman WA ke orang purchasingnya. Oke, di WA nih, oke Mbak ya, janjinya nanti 2 hari lagi udah SPK ya. Setelah pada deadline ya, teman-teman harus follow up ulang kembali ke yang bersangkutan. Mbak ini udah belum gitu, misalkan oh belum nih, ada kendala ini nih gitu. Nah teman-teman sodorkan bantuan aja, apa yang bisa dibantu gitu. Nah ketika oh enggak gini, nah teman-teman ketika deadlock seperti itu, teman-teman bisa ke pimpinan yang di atasnya atau di atasnya lagi gitu. Agar apa? Agar teman-teman akadnya bisa sesuai dengan rencana, sehingga teman-teman karirnya bagus dan nggak ditentukan oleh orang lain gitu. Seperti itu. Jadi penting sekali fungsi follow up gitu. Banyak orang menyepelekan, itu kan udah tugasnya dia harus menyelesaikan tugasnya dong, dia harus juga tanggung jawab dong. Enak aja gua udah kerja capek-capek gitu, udah ini itu. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman, kalau teman-teman mau nasibnya digantung sama orang-orang lain, ya sudah, berarti lakukan aja seperti itu. Tapi nasib teman-teman digantungkan oleh orang lain. Tadi kalau seorang kita marketing, nasib kita digantungkan oleh purchasing. Percuma kita capek-capek untuk cari konsumen, cari bank gitu kan, untuk berkas dan lain-lain, tapi endingnya gitu ketika tinggal ngegolin doang gitu, itu teman-teman digantungkan oleh orang lain gitu. Seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman tetap egois dalam artian tidak mau peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan keadaan itu, saya yakin itu akan menghambat karir teman-teman sendiri atau achievement teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, terus misalkan kita seorang general manager nih gitu. General manager itu kan misalnya jadi level tengah gitu. Level tengah itu apa? Misalnya harus ke tim juga, harus ke atas juga gitu. Ini, tadi kalau seorang marketing kan hanya lintas satu divisi doang gitu, atau 2 divisi, tapi nggak ke atas seperti itu. Nah, misalnya seorang general manager itu kan di brief misalnya oleh direktur nih misalnya gitu, Pak tolong misalkan general manager terkait dengan all ya gitu. Nah itu misalkan ada cash problem terkait dengan purchasing nih gitu, ya kan, itu terkait dengan purchasing ada kendala, project mandek, nggak bisa SPK. Kalau
kita tadi yang follow up itu bagus, ya kan? Yang apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah tanyakan dulu ke timnya, ya kan gitu kan? Kenapa nggak bisa SPK? Oke, misalnya ada kendala ini, gitu kan? Nah, kita emang udah ada vendor gitu, kan? Kita mikir gampang, vendor tinggal SP, terus gini gitu kan, atau di cut gitu. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Kalau langsung main seperti itu, karena kalau dikit-dikit salah, terus langsung diudahin, langsung SP, ya akan kesulitan lagi cari vendor lagi, dan pasti namanya orang itu pasti ada kesalahan gitu. Ya, namanya orang ada kesalahan, kita wajib feedback, kita wajib follow up. Namun kita ada angka toleransinya gitu, ya tingkat kesalahannya sampai berapa. Kalau emang sampai parah, baru itu kasih peringatan dan baru itu di-cut. Nah, jadi seorang general manager dia follow up juga ke purchasing-nya juga, misalnya dikasih target harus selesai tanggal sekian. Nah, yang dilakukan adalah follow up ke purchasing, follow up ke pengawas, follow up ke vendornya gitu. Nah, emang gitu kan, wah berat sekali ya gitu. Ya namanya juga seorang general manager gitu kan. Semakin tinggi jabatan teman-teman, semakin tinggi karir teman-teman gitu kan, itu tekanan juga semakin besar, dan juga ruang lingkup tanggung jawab semakin besar gitu. Namun berbanding terbalik dengan semuanya, dari sisi penghasilan, dari sisi ilmu, dari sisi lain-lainnya juga berbanding terbalik gitu. Jadi kalau seorang general manager yang baik adalah tadi, kalau nggak pengen karirnya itu tergantung sama orang lain, follow up-nya harus bagus. Jadi kuncinya itu, follow up ini sangat penting. Follow up ke timnya, kalau bisa follow up ini gunakan WhatsApp, karena WhatsApp itu ada historinya. Setelah di WhatsApp jangan hanya pesan, tapi telepon gitu. Telepon, pastikan ketika di follow up, pastikan dia itu terima dan paham gitu, seperti itu gitu. Tadi kembali lagi ke ilmu komunikasi yang pernah saya sampaikan pada materi sebelumnya ya. Jadi itu aja teman-teman. Kalau kita pengen karirnya naik, kita harus jangan tergantung sama orang lain. Dengan apa? Dengan follow up yang baik gitu. Tadi saya sampaikan, kalau follow up itu nggak bikin orang marah, yaitu yang pertama adalah sadarkan, yang kedua adalah bangun kesamaan juga bisa dengan teman-teman kita lintas divisi, ya kan? Itu terus agar maksimal, kita jangan menyerah, ya kan? Ketika baru follow up sekali, ya kan, besoknya follow up lagi, ya kan? Kalau emang itu urgent, sehari follow up 3 kali juga nggak masalah gitu. Saya yakin kalau kita terus ngejar terus seperti itu, ya kan gitu, orang tersebut juga akan bergerak gitu. Nah, kalau kita Pak di follow up tapi orangnya nggak bergerak gimana? Ya sudah, ya kan, teman-teman tinggal laporkan saja kepada atasannya ataupun pada pimpinannya lagi. Pak, kasihan dong, dia nanti kena gini-gini. Lebih bahaya mana ketimbang teman-teman nasibnya digantungkan sama orang tersebut, atau teman-teman kasihan pada orang tersebut gitu. Jadi tinggal pilih aja, seperti itu ya. Oke, dari saya sekian, dan semoga bermanfaat.